Ada kontennya. Kenapa? Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Katakan aja buat bantu saya buat jualan. Apa? Jualan ini. Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Nih. Oh, kasih uang depan bapaknya yang minta lagi. Anak kerja nih, kerja nih. Oh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Mantap nggak? Mantap. Kerja. Jangan kemis. Makasih. Oh, kasih tuh. Oh ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur. Ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Jadi kita baca komen-komennya. Tapi belum opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi konten kali ini kita akan melihat konten Baim Wong yang lagi viral ya. Betul. Tadi kan sudah tuh di awal. Kita lihat komen-komennya ya guys. Ini judulnya apa? Marah sama bapak itu ngejar ngikutin karena percaya Baim orang baik pasti bakal nolongin, taunya sedih. Tahu mau nawarin dagangan udah dijudge minta-minta. Ibarat memberi makan orang yang kenyang di depan orang yang kelaparan. Jadi kan dia ngasih-ngasih itu kan. Jadi hinanya kan begitu kan. Panjang umur bapak. Itu kedengaran banget. Ya bukan minta-minta tapi dia nawarin jualan, ya Allah. Mulai kelihatan aslinya. Jangan lupa di atas langit masih ada langit. Setidaknya kalau gak ngasih jangan bagi-bagi duit ke orang lain depan si bapaknya. Jaga hati orang tua. Gimana menurutmu Dek? Iyalah, dia gak punya perasaan. Harusnya kalau misalkan dia mau nasehatin kan gak perlu di depan orang banyak. Ya sih, tapi gini loh. ini mungkin lagi capek kan ya dia ya. Mungkin ya, Ada mungkin lagi kemungkinan. capek atau lagi kesel. Ini kita udah tahu mau lihat klarifikasinya juga. Betul. Tapi kalau kita sebagai orang awam, tadi kan di komentar juga banyak yang ngebelain bapaknya ya. Dan di sini juga sebetulnya kita nggak tahu video lengkapnya gimana karena Ya, ini kontennya juga sudah dihapus. Kontennya di YouTube-nya dia sudah dihapus. gitu. Maksudnya kok tiba-tiba sudah deket rumah, plus gitu kan? Iya, si dari bapaknya. kita lihat yang dari sininya aja dulu. Kalau dari sini kan kayak Kesannya. ya kesannya kayak memang gak enak sih. Kayak tadi di awal udah bagus gitu, minta-minta apa nih kayak gini, minta dikasihanin mulu. Nih lihat nih orang nih kerja nih, kasih uang. Ya mungkin kan dia ibaratnya udah butuh, ya kan, makanya dia udah minta-minta. Kalau orang minta itu udah pasti butuh. Betul. Dan Ya di situ tadi yang naik motor bapaknya tuh ngomong kan, maksudnya gini, iya ini saya lagi jualan gitu kan. Ya ini lagi saya jualan, langsung dipotong tembengnya. Tapi sih kalau menurutku sih harusnya ya dikasih aja sih. Berapa sih dikasih, ditanyain dulu sesuatu. Dia ngikutin tuh kan karena dia tahu. Udah gini loh, kamu kan bikin kontenmu kan suka bagi-bagi uang. Kontenmu suka bagi-bagi kebaikan, ya orang ekspektasinya ya sudah kamu orang baik. Ya kan? Ya kalau kamu dimintain wajar gitu loh. Iyalah, Ya kan karena kamu naiknya gara-gara kontenmu suka berbagi. betul. Kalau kontenmu tuh lain yang suka berbagi ya wajar kamu marah diikutin. Ya kan? Mungkin dia capek kali mas. Ya mungkin aku sih positifnya mungkin dia lagi capek atau lagi kesel juga sama bapaknya atau gimana. Ya kesel sih boleh, tapi kan namanya diikutin gitu harusnya dari awal sudah diomongin kenapa pak ngikutin saya. Betul. Oh ini ada jualan, oh ya sudah pak dibeli aja Ya, sudah paling nggak berapa. ngomong gitu kalian. Iya, lebih selesai. lebih enak jaga perasaan orang-orang. Jangan didiamin
begitu. Jadi ini apa ya, dengan adanya konten kayak gini nih jadi banyak komentar yang akhirnya orang-orang tuh nggak respect gitu sama dia. Iya, dia memang niatnya buat konten sih. Kalau dia udah niat buat konten kan udah di up di YouTube-nya. Iya, dan itu maksudnya kan komentarnya selama ini kan respect tuh sama dia. Ya soal marah-marahin orang supaya minta-minta. Iya, maksudnya juga bagi-bagikan. Iya. Tuh, kamu lihat pas sudah stop. Tuh, kameramennya dipanggil. Tuh. Gini, ya kan? Ya, betul-betul. Nah, ini sampai dia edit begini ini kan dia mau bikin konten memang. Kalau dia udah bikin konten ini ngapain dia bikin begini? Maksudnya tuh ya sudah dia habis marah-marahin ya sudah. Ini kan dia niat memang bikin konten buat buat bapak-bapaknya ini dimarah-marahin ini jadi konten gitu loh. Nah mungkin dalam hatinya Baim tuh aku nggak suka nih kalau ada orang yang begini ke aku. Jadi dia ngasih tahu juga buat orang lain Ya buat gitu. yang nonton kontennya dia nggak usah ngikut-ngikutin gitu maksudnya. Mungkin dia punya prinsip kali ya. Iya prinsipnya dia kan aku tuh mau berbagi sama orang yang memang mau aku kasih. Aku udah mau berbagi sama orang yang minta-minta. Dia memang dari dulu begitu sih. Memang. Jadi kita kalau tahu yang sudah tahu Baim Wong ya biasa aja sih sebenarnya. Mungkin kita masih belum kenal. Iya cuma kan kalau yang kayak baru-baru ya bingung ngeliatnya. Tuh, tapi ya itu balik lagi agak ke keterlaluan juga sedikit sih. Nah ini di klarifikasi nih, dengerin klarifikasinya. Mulai dari Keanu, saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Keanu sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Aduh ampun, kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, bermula dari ada di posisi saya waktu itu mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut susah sih untuk bisa melihat kejadian yang sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang jangan, nggak baik saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Keanu, dia teriak di belakang, Baim minta uang dia minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang ada di posisi gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya yang nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke bosku, gimana? Ya kalau lihat ini santai aja ya. Masih memang kita juga bukan Pak Baim, bukan Bapau ya, kita bukan penyuka Baim Paula, cuma suka juga sih sama konten-kontennya yang bagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Dan di sini juga dia udah jelasin gitu nah Mas, maksudnya bapaknya tadi juga nggak sekali stop, ya maksudnya stopnya berkali-kali begitu sudah dikasih tahu baik-baik. Mungkin juga di video itu yang viral
kepotong gitu kan, karena nggak sempet untuk rekamnya itu. Ya kasihan juga sih sebenarnya sama si Mbak ini kalau misalkan gitu. Kalau aku sih tetap masih kurang sih deh. Nggak tahu ya kalau aku ya. Ya walaupun kamu di stopin kayak gitu kan, ya ibaratnya walaupun ya karena gini, karena kamu diteriak-teriakin, karena kamu cuekin. Coba kamu dari awal dia minta langsung kamu selesaikan. Dia minta misalkan Mas beliin ini kan paling ini 100-200 kan. Tapi di situ tadi udah jelasin jangan kayak gini caranya begitu kan. Ini sudah karena punya prinsip tadi gitu nah. Ya kan? Iya, bisa tapi kan dia bikin kontennya begitu, dia dilihat banyak orang. Ya terus itu, nah yang diklarifikasi kan tadi cuma itu aja. Dia cuma diikutin bawa motor, nggak suka dibuntutin, apa segala macam, kan tinggal tegur aja. Pas saya nggak suka dibuntutin. Iya Pak, tolong dosa ngikutin saya, maunya Bapak apa? Harusnya kan ngomong dari awal, dosa yang sebenarnya nggak usah sampai depan rumah. Pas dia mau ngikutin itu kan bisa diselesaikan sudah. Sebenarnya kalau aku ya, kalau aku jadi Baim ya, karena kontenku kan suka bagi-bagi kan. Ngapain juga aku masukin beginian, hal sepele 100-200. Nah terus yang diklarifikasi, terus dia nggak klarifikasi soal dia kayak mempermalukan bapaknya itu di depan orang banyak itu, kayak kan itu mempermalukan kan. Gini dong kerja, masa ngemis. Mungkin sudah dia di ujung tanduk emosinya ya kan sih kalau kuliah gitu. Jadi terus, akhirnya tadi kan dia ngomong ini cara saya maksudnya nggak mau jadi diri sendiri, dia ngomong diri sendiri kayak gitu kan gitu. Ya bagus karena dia memang kalau Baim ini memang udah suka sama orang yang suka minta-minta ngemis-ngemis. Apalagi tadi dia bilang juga teriak. Kalau yang itunya aku setuju gitu loh, karena aku juga nggak suka sama aku sama kayak Bang, nggak suka tipe orang yang misalnya kayak gitu. Kamu pesennya Baim terus aku nih sebagai orang yang tadi di belakang ngejar kamu, terus aku ngerakin kamu nih misalkan kayak gitu kan. Ya kesel kan. Nah abis itu mungkin pas-pasan juga diliatin orang banyak, kita nggak tahu kan. Jadi kesannya sama orang. Ya makanya itu kan tadi aku bilang harusnya dari awal sudah bisa diselesaikan. Waktu dia manggil itu dia stop. Sudah jengkel duluan kali Mas. Dia ya kayak mana namanya, kamu konten bagi-bagi uang ya kayak mana sih? Jadi mungkin orang terkenalnya sama kamu bagi-bagi uang. Lagian kan kamu bisa tandain ini orang sekali sudah kukasih, besok kecuali dia besok minta lagi baru kamu marah. Ini kan baru pertama kali dia. Siapa tahu dia memang butuh banget. Dia juga dia diuji juga sama Allah, mungkin didatangkan orang seperti ini. Tanda tahu. Nah, yang tadi kan belum diklarifikasi, yang dia soal dia mempermalukan bapaknya yang kasih Gojek. Dia kerja juga kan, ini dia usaha. Iya, usaha ngejar. Enggak, dia kan jualan ini. Ya, usaha dagangan. Dia kan kerja juga. Betul. Cuma bedanya dia enggak mintain sama Mbak Im. Kenapa orang minta pasti ada sebabnya deh. Karena mungkin dia kepepet atau gimana. Kita nggak tahu alasannya dia. Tapi ada nih foto bapaknya. Kakek Suhut usianya 70 tahun, di usia kakek yang sudah sepuh, kakek masih semangat apa itu? Jualan. Oh, ini langsung ada gerakan tim berbagi deh. Langsung ada bantuan dari gerakan tim berbagi. Ini sebenarnya pengen dengar suara dari ini sih. Belum ketemu ya videonya. Ada nih, ada di VT disematkan ya teman-teman. Siapa tahu ada. Saya mau donasi bapak ini gimana caranya? Ya akhirnya banyak yang donasi ya. Ini ada nih. Ini part 2-nya Mas. Oh, sama Nikita Mirjani. Kan dia udah ngemis deh di jalan gitu. Ini yang part 1-nya.
akhirnya dia open donasi ya sama ini ya. Ya gitulah ya enggak apa-apa lah, berarti memang rezeki bapaknya kan. Ya alhamdulillah ya, jadi ini bapaknya sudah dikasih bantuan gitu ya. Ada yang donasiin. Ada yang donasiin dari orang-orang peduli. Di kita Mirjani tadi ya yang anu ya. Ada fotonya dia emang bukan seleksi, maksudnya kayak sambai memang suka ini sih. Kontroversi. Tuh media tuh kerja. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar. Jelas-jelas kan. Dia close up banget gitu ngomongnya ya. Jadi Jelas gitu loh. Jelas banget sih, memang nyakitin sih. Jelas sih dia nyakitinnya tuh deh. Kalimatnya. Iya. Jadi kita lihat komen-komennya orangnya. Banyak yang ngomong gini, 1000 kebaikan akan tenggelam oleh 1 kebaikan, 1 keburukan, ya itu sih. Ya, Nggak tega banget dan bapaknya kecewa. Ya ini memang banyak yang aku sendiri sih kecewa sih. Cuma kalau aku jujur aja tetap respect sama Mbak Im. Karena memang dia nggak suka sama dia tetap megang prinsipnya, dia nggak suka sama orang yang ngemis minta-minta. Tapi kan lagi-lagi ini di depan umum deh, maksudnya tuh mempermalukan orang jadinya. Iya, nggak etis lah ibaratnya. Ya kan. Nah tapi mungkin ini juga nggak tahu ya, jalannya Allah kali ya. Jalannya Allah supaya bapaknya ini dapat donasi sama Mbak Im juga dapat pelajaran. Jadi saya dapat pengalaman gitu kan. Betul. Karena kan ini bukan orang yang videoin loh. Betul. Ini Mbak Im sendiri yang minta, yang posting di YouTube-nya sendiri. Ya kan aneh aja. Jadi gitu. dia sendiri lah yang akhirnya membongkar ininya sendiri. Jadi mungkin nanti ke depan bisa lebih hati-hati gitu kali ya untuk bikin konten. Iya. Ini klarifikasinya yang tadi sudah kita lihat. Ada yang bilang kayak gini juga sih, bikin konten kayak gitu supaya nanti bisa menguntungkan, terus nanti bisa bagi-bagi lagi. Itu ada yang sempat bilang begitu tuh, Mas. Oh, maksudnya bapaknya open donasi gitu? Bukan, maksudnya dia bikin konten untuk bagi-bagi ke orang untuk mendapatkan keuntungan dari konten itu. Akhirnya dia bisa bagi-bagi lagi gitu. Memanfaatkan konten kayak gini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Iya, tapi kenapa ini kan diturunin sudah videonya? Dia sendiri yang turunin. Iya, diturunin sama dia sendiri videonya gara-gara viral. Gimana dong? Sedih sih ngeliat bapaknya, jelas close up banget gitu bapaknya menampilkan ini nah. Iya, sedih muka bapaknya. Kecewa, sedih, patah hati lah ibaratnya orang tuh. Kalau kamu nggak Gini suka, bosku, ini kalau kamu dari kamu dokter Tirta buat konten yang suka bagi-bagi uang, terus dikontenin kayak gitu, akan banyak orang yang ngikutin dirimu karena berharap, ya kan? Betul berharap kan, bilang kan? spam komen, spam DM, mungkin nyamperin rumah atau nyamperin toko. Ya kan? Kamu kontenmu bagi-bagi. Nah, kalau uang, ada kan? orang yang ngikutin, kalau sampean nggak suka, ya tinggal tegur. Kalaupun sampean mau viralin orangnya, ada etikanya di blur, ya kan? Negur tapi tidak sampai mempermalukan karena bahaya. Kecuali memang niatnya dalam hati memang sengaja kontenin, ya kan? Kayak gua nggak suka toko gua pernah disamperi 4-5 kali ada orang seperti itu. Gua tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, WA telemedicine yang biasa buat pasien, gua dicapri, gua sensor nomornya, gua sensor profilnya. Karena gua mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu privasi, dua hal yang sangat berbeda. Semoga dipahami buat yang buat konten kayak gituan. Harus jaga privasi juga nih ya, Mas. Ya, kita lihat komennya. Kalau nggak mau dikejar nggak usah diumbar. Orang ngecapnya lu dermawan, ternyata tak berperasaan aja. Gue tunggu podcast Om Deddy tentang ini. Wih. Denger nih, jadilah orang yang bijak. Salahnya Wengon di sini pertama memperlakukan si bapak, apalagi wajahnya nggak disensor. Terus kalau nggak mau dikejar sama orang, ngapain lu nggak pakai helm? Ya sih harusnya pakai helm ya, ditutup aja kan, nggak kelihatan. Ya sudah saatnya sifat aslinya nongol di media, ngingetin bukan mempermalukan, apalagi ngerendahin. Kayaknya ini memang betul-betul sudah klimaks sih. Memang Allah tuh nunjukkan. Orang-orang sudah ini. Sudah kayak kecewa gitu sih. Tapi ya tadi klarifikasinya juga kayak nggak ini sih, malah bikin ngeselin sih sebenarnya kalau menurut ya. Dia juga bilang gini kan, maksudnya dia tidak merasa menyesal gitu. Bisa menyesal sebenarnya, ya wajar kalau dia tidak merasa menyesal soal yang negur bapaknya. Tapi harusnya dia merasa menyesal yang mempermalukan bapaknya. Yang kayak dia ngasih gojek itu, jangan ngemis, hidup kok
hidup kok minta dikasihanin mulu gitu-gitu. Ya sebenarnya sih kalau lagi kesel, lagi capek juga kadang sih terkeluar sih kayak gitu deh, wajar sih, namanya manusia ya kan, manusiawi. Cuma netizen ini nggak kayak kita semua gitu loh. Kalau kita sih enjoy aja ya, tetap kalau aku sih tetap respect sama Baim juga. Cuma kalau misalkan itu rasanya kayak cek gitu. Iya, cuma yang aku sayangkan tuh yang dia yang nih kerja nih kayak Gojek nih, terus dikasih depannya si kakeknya itu loh. Kan tinggal uang yang tadi kamu kasih ke Gojek tuh tinggal kasihkan ke bapaknya kan, selesai sebenarnya. Karena ada uangmu gitu loh. Karena ya gimana ya, bapaknya tuh butuh. Dia mancing-mancing juga sih nggak pakai helm, jadi dia tarik akhirnya kan. Itulah, baru dia sendiri juga ngupload di media sosial. Dia sendiri lagi. Dia sendiri semua. Ya sudah, dia sendiri yang dapat. Kita doakan aja yang terbaik. Ya kan, mudah-mudahan ke depannya dia bisa hati-hati lagi. Terus juga soal bagi-bagi uang, kan gini ya, maksudnya nggak semua orang tuh mungkin yang dapat bantuan itu memang mau mukanya harusnya perlu izin juga sih, karena itu privasi. Karena kita nggak tahu keluarga dari si orang yang menerima ini merasa malu enggak kan gitu ya. Sebenarnya gini ya, kamu dapat konten-kontenmu itu bagi-bagi orang uang itu sebenarnya kan itu mahal loh harganya, karena kan orang itu diposting. Betul. Ya kan, keluarga juga ini dikasih uang sama Baimong. Kamu kan udah tahu dampaknya juga. Betul, entah nanti ada dampak sosial gitu kan, entah nanti dia dibully atau gimana, kita nggak tahu gitu. Terus sebagian besar orang subscribe kamu tuh karena apa sih? Ya karena kontenmu yang bagi-bagi kan. Ya harusnya kamu kalau kontenmu bagi-bagi ya memang harus menanamkan dalam dirimu kamu memang suka berbagi niatnya. Berarti di sini kelihatan dong ini orang yang berbagi cuma demi konten sama memang niat berbagi. Terlihat jelas kan di sini, ya kan? Ini kalau menurutku pribadi ya. Ya betul. Ya itu aja sih. Mungkin itu aja ya. Kita tidak ada masalah sih sama Baimong, tidak ada masalah. Kita juga tetap subscribe sih, dan subscribe ya kan. Ya mudah-mudahan. Ini memang pengen dibahas aja. Semoga Allah yang maha tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan kita dan kita nggak boleh ngejudge ya. Nggak boleh. Tapi dari sini kita juga dapat pelajaran gitu, maksudnya. Nggak boleh juga kita ke diri kita seperti itu. Karena kita juga banyak lihat komentar kan, ya itu jadi bahan kita gitu kan. Buat belajar. Ya supaya ke depan kita jadi orang yang nggak gitu loh cara kita untuk memperlakukan orang, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Lebih baik kanan, ini di belakang. Kanan memberi, kiri nggak tahu kan. Gitu. Ya guys, jadi itu aja. Udah. Apa lagi? Pengen di tangan di atas atau di bawah? Pengen di atas dong. Jadi aku di bawah. Jadi kan saling melengkapin. Oke. Yes, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen juga. Guys, mungkin itu aja. Share juga ke teman-teman kalian. Betul. Guys, mungkin itu aja. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik semuanya. Ya, betul. Ya, itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyemprot Bapak itu adalah pertunjukan atau show off, berbagi-bagi seperti Robin Hood. Ada tukang ojek di situ, ibu-ibu diberikan uang di muka Bapak itu, seolah-olah meledek Bapak itu, bahwa yang diberikan itu yang bekerja. Sahabat Indonesia, sedih saya melihat Bapak tua ini. Saya teringat dengan Bapak saya, serupa dengan Bapak saya. Saya terlahir dari keluarga yang miskin juga. Saya membayangkan bagaimana anak-anak Bapak ini perasaannya saat bapaknya dipermalukan oleh Baim Wong. Kepada Bapak yang terhormat yang sudah dipermalukan oleh Baim Wong, kalau Bapak bisa menghubungi kanal Anak Bangsa, silahkan menghubungi kanal Anak Bangsa, Pak. Apapun yang Bapak perlukan untuk membantu keluarga Bapak, insya Allah kami akan lakukan. Dan kami tidak akan tayangkan di media. Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Kadang aja buat bantu saya buat
Turunin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jalan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Tuh kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Celoteh Nyai. Nih, sikap Baim Wong marah-marah kepada kakek tua jadi sorotan netizen Indonesia. Sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Sabar. Iya Pak, Sabar. saya udah nggak bisa ini. Mbak masih peduli sama saya, biarpun Mbak banyak. Video Bapak bisa lapor polisi tau Pak. Iya, saya nggak tahu apa-apa masalah Mau nggak ini, saya Pak. bantu? Ini juga tadi dari masalah hukum udah membantu saya. Saya bantu deh Pak, Tapi saya yuk, nggak. kita lapor yuk. Mas Baim Wong tuh mikir gitu loh, saya kan orang udah tua. Apa salahnya minta maaf dengan keluarga saya, sama saya gitu. Biar urusan ini, biar cepat-cepat jangan sampai larut terus gitu.